Hello sekawan, kembali lagi di konten Ringkas Film. Pada episode ini Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Terminator Genesis. Film ini menceritakan tentang pemberontakan manusia terhadap robot yang ingin memusnahkan manusia, di mana robot ini dikendalikan oleh Skynet, sebuah sistem komputer dengan tujuan untuk melindungi manusia, namun nyatanya tidak. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk menguntul di pojokan, luruskan pergelangan kaki, jangan sampai ketiduran, dan mari kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah penjelasan dari Kyle Reese tentang planet bumi. Orang tuanya pernah bercerita tentang keindahan kehidupan manusia di masa lalu. Namun saat Kylie lahir, semua itu telah musnah. Skynet adalah sebuah program yang digunakan untuk pertahanan misil yang seharusnya melindungi manusia, namun sayangnya itu tidak pernah terjadi. Namun sebaliknya, yaitu manusia dianggap sebagai ancaman besar bagi Skynet dan memusnahkan manusia itu sendiri. Saat itu manusia yang telah tersisa, dia pun hidup dengan cara bersembunyi, di mana Kylie yang masih kecil berada di sebuah lorong untuk mencari anjing kesayangannya. Kylie pun bertemu dengan anjingnya di balik lorong. Saat Kylie melihat ke belakang, rupanya Terminator seri T-101 telah melihat Kylie dan ingin membunuhnya. Namun, datanglah John Connor menembak Terminator itu dan menyelamatkan Kylie. Pada tahun 2029, Kylie telah menjadi tangan kanan John Connor, di mana John telah menjadi pemimpin suatu kelompok pemberontak untuk melawan Skynet demi membangkitkan manusia untuk mengambil alih dunia. John beserta pengawalnya menyerbu sebuah camp di mana di sana terdapat senjata rahasia Skynet. Saat itu manusia telah menang atas peperangan tersebut, akan tetapi Skynet tidak tinggal diam. Di sana Skynet secara diam-diam mengirim Terminator T-101 menuju ke tahun 1984 untuk membunuh ibu John yang bernama Sarah Connor. Karena jika ibu John mati, maka John akan lenyap dari muka bumi. Pada akhirnya seorang prajurit akan dikirim ke masa lalu untuk menjaga Sarah. Di sana hampir semua prajurit mengajukan diri. Namun John memilih Kylie karena Kylie lebih mengenal Sarah dari cerita-cerita John sebelumnya. Saat Kylie berangkat ke masa lalu, saat itulah Kylie bertanya kepada John tentang kemampuan John bisa melihat kejadian-kejadian di masa depan. Namun John mengaku bahwa dia itu hanya berbuat curang, mengetahui masa depan dari sang ibu. John memberitahu bahwa ini hari terakhir yang diketahui John karena setelah itu semua menjadi misteri karena tergantung dari keberhasilan misi yang dijalankan oleh Kylie. There is no fate but that which we make for ourselves will never exist. Saat mesin waktu itu siap, Kylie pun mulai masuk ke dalam mesin waktu. Saat itu tiba-tiba John diserang oleh seseorang musuh dan Kylie tidak bisa berbuat apa-apa. Saat perjalanan ke masa lalu muncullah ingatan-ingatan yang tak pernah dialami Kylie yang mengatakan Genesis adalah Skynet. Namun saat ini Genesis telah melakukan update. Tapi ketika program itu sudah mulai online, saat itulah umat manusia akan dimusnahkan. Skynet harus dihentikan bahkan sebelum tercipta. Itulah yang dicoba diperingatkan oleh bayangan Kylie kecil di hadapan cermin. Nice night for a walk, eh? Right. Yeah, I think this. Di tahun 1984, Terminator T-101 bertemu dengan Terminator tua dengan seri T-800. Walaupun tua, robot itu mampu bertarung mengimbangi T-101. Saat T-101 mulai lengah, ada seseorang yang menembaki robot itu hingga mendebus dada T-101, sekaligus mengakhiri pertaruhan itu. Di sisi lain, Kylie yang berhasil tiba di Los Angeles pada tanggal 12 Mei 1984, seorang petugas polisi pun datang melihat kejadian itu.
Saat Kelly melakukan perlawanan, rupanya polisi itu adalah Terminator seri T-1000 yang berbahan logam cair. Saat itu Kelly melarikan diri memasuki sebuah toko baju, di mana Kelly berusaha menghindari T-1000. Rupa-rupanya telah tertangkap oleh petugas polisi. Tapi, sesaat kemudian, salah satu petugas polisi itu dibunuh oleh T-1000 dengan sangat mudah. Kills humans. Keadaan itu mulai terpojok. Polisi yang bernama O'Brien terpaksa melepaskan Kelly untuk melakukan perlawanan kepada T-1000. Untungnya, sebuah mobil menerobos bangunan toko. Rupanya, seorang gadis cantik yang bernama Sarah Connor itu adalah ibu dari John. Now, soldier! Di perjalanan, Kelly sangat terkejut atas cerita Sarah yang bertolak belakang apa yang diceritakan oleh John. Karena Sarah seorang gadis yang lembut dan belum mengetahui caranya berperang. Selain itu, Sarah juga telah mengetahui siapa Kelly dan juga John sang pemimpin yang merupakan anaknya di masa depan. Kelly pun kaget melihat ada Terminator yang berada di belakang mobil Sarah. Kelly pun berusaha untuk menghabisi Terminator itu, namun Sarah menghalangi Kelly. Terjadilah kecelakaan kecil dan Kelly pun turun untuk membunuh Terminator itu. Akan tetapi Kelly dibuat pingsan oleh T-800. Mating, I'm supposed to fall in love with him. Saat di dalam perjalanan, rupanya T-1000 telah mengetahui keberadaan mereka. Akan tetapi Kelly berhasil menghentikan sementara pengejaran dari T-1000. Saat mereka sampai di tempat persembunyian, tiba-tiba T-1000 dapat menemukan mereka bertiga dengan cepat. Di mana Sarah yang berusaha untuk bersembunyi tanpa sengaja menemui pipa yang berisi air keras. Saat itu terdapat dua Kelly berada di hadapan Sarah, di mana salah satunya adalah T-1000. Dengan yakinnya Sarah menembaki kaki salah satu dari Kelly yang ternyata itu adalah T-1000 yang sedang menyamar. Sarah pun menembaki pipa tersebut yang membuat logam dari T-1000 cair akibat terkena air keras. Setelah itu mereka bertiga pun tiba di sebuah tempat yang terdapat mesin waktu. T-800 yang menyeting mesin waktu tersebut melakukan persiapan untuk berangkat ke tahun 2017 pada bulan Oktober untuk menggagalkan rencana Skynet yang sedang melakukan update. Not yet. Tell Kyle Reese the truth. Kelly dan Sarah mulai memasuki mesin waktu tersebut dan T-800 akan menunggu mereka berdua di masa depan. Setiba di tahun 2017, rupanya polisi telah menangkap mereka atas dasar kerusakan yang terjadi di jalanan. O'Brien yang rupanya sudah berumur tua mengetahui Kelly dan Sarah yang melompati mesin waktu. Di sana O'Brien ingin menjelaskan kepada polisi, namun polisi tidak mempercayai cerita O'Brien. Doctors, excuse us, please. We too have a lot to explain. Polisi pun menemui Kelly dan Sarah. Di sana, mereka menanyakan data diri Sarah yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun, polisi menemukan kecocokan sidik jari Kelly yang ternyata Kelly pada masa itu berusia 12 tahun. Setelah polisi itu pergi, tiba-tiba datanglah John Connor untuk menemui mereka berdua. It's good to see you, Kyle. You're alive. Survive was what you taught me. Lalu John Connor mengajak mereka berdua untuk kabur dari kantor polisi. Tanpa diduga, T-800 yang sudah beranjak tua mencurigai John Connor karena ia melihat informasi di CCTV. Saat berada di basement, tiba-tiba John memberitahu bahwa Kelly adalah ayah John, di mana seharusnya itu adalah rahasia Sarah yang akan dijelaskan nanti kepada Kelly. No, it's okay. He's with me. Saat mereka berbicara, T-800 menembaki John yang membuat Kelly dan Sarah sangat mencurigai T-800. Saat itu terungkaplah siapa John pada tahun 2017, di mana John yang sekarang telah menjadi Terminator T-1000 akibat kejadian yang dilakukan oleh Skynet pada tahun 2029 dengan misi menjaga agar Skynet dapat lahir secara utuh seusai melakukan update Genesis.
Jadi intinya Genesis itu adalah Skynet sesuai dengan apa yang dikatakan Kylie. T-800 pun langsung menyerang John dan mereka melakukan pertarungan yang sangat sengit. Saat itu, T-800 mengaktifkan sebuah medan magnet agar cairan logam yang terdapat pada John akan menempel di mesin tersebut. That thing won't hold him for long. Mereka bertiga menuju ke kediaman T-800. Di sana, T-800 telah mengumpulkan banyak sekali senjata di ruangan bawah tanahnya. Mereka bertiga lalu melakukan persiapan dengan waktu 30 menit untuk menuju ke perusahaan Skynet. Kelly lalu menyuruh T-800 untuk membuat senjata yang terbuat dari magnet untuk mengalahkan John. Di sana mereka bertiga mengatur sebuah rencana untuk menghancurkan gedung Skynet dan setiap titik pemasangan bom yang telah mereka persiapkan. Sebelum berangkat, Sarah memberitahu Kelly bahwa John telah berbohong atas apa yang dijelaskan John pada masanya itu. He could have told you. Di tengah perbincangan, muncullah John yang membujuk Kelly untuk membunuh Sarah. Sarah pun menembaki John dengan sebuah senjata api dan menghancurkan lorong tersebut. Mereka langsung kabur menuju ke perusahaan Skynet dengan menggunakan bus yang berada di sekitar sana. Di dalam perjalanan, John telah berhasil bersembunyi di bus yang mereka gunakan. Di sanalah John membuat bus tersebut terpental hingga ke pinggir jembatan. Saat itu, bus tersebut bergantung di pinggir jembatan. John pun muncul untuk menghabisi mereka berdua, namun Kylie telah berhasil memukul John hingga terjatuh dengan senjata magnetnya. T-800 pun menyelamatkan mereka dari bus yang hampir terjatuh itu. Saat di jembatan, mereka bertiga rupanya telah dikepung oleh polisi. Di kantor polisi, mereka bertiga telah diinterogasi tentang kejadian tersebut. Ketika T-800 sedang diinterogasi, rupanya salah satu polisi itu adalah John si T-1000 dan menghabisi polisi lainnya. O'Brien yang terkena tembakan lalu meloloskan Sarah dan mencari jalan keluar. Di sana, Sarah telah bertemu dengan Kelly kecil sekaligus menyelamatkan Kelly beserta keluarganya. Setelah itu, mereka bertiga mempersiapkan senjata yang lebih canggih yang diambil di kantor polisi. Mereka bertiga pun berangkat dengan mengenakan helikopter dan di sana, John berusaha untuk menghentikan helikopter tersebut. Akan tetapi, mereka bertiga berhasil kabur dari John. Sesampainya di gedung Genesis, mereka pun bertemu dengan Skynet yang masih berbentuk hologram. What I'm gonna do? Ask. Mereka pun memasang peledak di masing-masing titik yang direncanakan. Namun saat itu Sarah rupanya bertemu dengan John dan berusaha untuk menghabisinya. Waktu berevolusi semakin cepat dan Skynet telah menjadi dewasa. Mereka pun cepat-cepat untuk memasang peledak itu. Saat itu rupanya Sarah telah tertangkap oleh John dan menyerahkan remote peledak itu kepada Kylie. Di mana saat itu T-800 sedang bertarung dengan John yang mengakibatkan ruang tersebut hancur sedikit demi sedikit. Pertarungan mereka pun sangat sengit di mana T-800 dihajar habis-habisan oleh John dan terpental. Di sisi lain, Kelly dan Sarah sedang sibuk untuk mencari jalan tempat T-800 bertarung dengan John. Saat pintu itu tertutup semua, Skynet menjelaskan bahwa ialah memasukkan cairan logam kepada John agar menjadi Terminator. Waktu tersisa 4 menit. Akhirnya, Kelly dan Sarah menemukan jalan menuju tempat T-800 berada. Di sana, T-800 sangat terpojok, namun Kelly dan Sarah datang tepat waktu untuk membantu T-800. Saat itu, T-800 berhasil menangkap John dan menyuruh Kelly untuk mengaktifkan mesin waktu. Saat mesin itu aktif, rupanya logam cair T-1000 telah terkena medan magnet dan menghilang sedikit demi sedikit. Dan bagian tubuh T-800 telah terpental ke logam cair, di mana gedung itu berhasil hancur akibat ledakan itu. Keesokan harinya, Kelly dan Sarah sangat kaget karena T-800 telah hidup, di mana T-800 memberitahu bahwa dia telah diperbarui oleh logam cair tersebut. Lalu, mereka bertiga menuju ke kediaman Kelly kecil, di mana Kelly dewasa telah memberitahu sebuah rahasia kepada Kelly kecil, yaitu
Genesis adalah Skynet. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanannya dan masa depan sedikit ada perubahan. Film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Terminator Genesis. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah jika memiliki rekomendasi video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bukti bahwa kalian mensupport channel Blimin agar semakin berkembang lagi. Thank you for menonton. Jangan lupa nguntul off skuy.